Jadi kalau ini tidak dilakukan dengan baik, ini akan terjadi chaos administrasi. Ya, chaos administrasi itu maksudnya akan terjadi kekacauan ketika para pengelola administrasi itu tidak mengerti secara jelas apa yang harus dilaksanakan. Misalnya ketika menteri baru dia harus membuat surat dengan kop yang seperti apa. Kemudian siapa yang berwenang menandatangani karena pejabatnya baru menteri sama sekjen saja. Nah, ini tentu saja perlu tindakan sigap dari para arsiparis yang saya harap bisa dikendalikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Dinamika perubahan organisasi pada kementerian dan lembaga negara yang saat ini sedang terjadi menurut kita agar dengan segera menyusun strategi dan langkah taktis termasuk dalam pengelolaan arsip. Hal ini ditujukan agar organisasi dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat, cepat, dan optimal. Strategi ini pun harus berfokus pada penyelamatan arsip organisasi yang menjadi komponen vital dalam menjaga akuntabilitas dan menjadi bagian dalam memori kolektif bangsa. Tetapi langkah apa saja yang sebenarnya harus dilakukan? Inilah tema showcase kita kali ini, strategi kearsipan dalam dinamika organisasi. Assalamualaikum rekan arsip, perkenalkan saya Hardi, host dari Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Pada episode penghujung tahun 2024 kali ini, kita akan membicarakan sesuatu yang sedang dihadapi hampir seluruh kementerian lembaga negara dan menjadi hal yang harus segera diselesaikan dengan berbagai tantangan dan kompleksitas yang dimiliki, yaitu perubahan organisasi. Telah hadir tamu spesial pada showcase kita kali ini, yang kami hadirkan secara eksklusif untuk seluruh rekan arsip, yaitu Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Imam Gunarto. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Seger ya Pak kayaknya ya. Wah, terima kasih. Dengan segala aktivitasnya Bapak masih segar terus nih Pak. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan mungkin kita langsung nih Pak, sebagai pembuka obrolan kita kali ini Pak. Dengan berbagai macam permasalahan yang sedang terjadi, perubahan organisasi, dinamika organisasi. Sebenarnya apa yang menjadi titik kritis dari sudut pandang kearsipan saat terjadi pemisahan, penggabungan, atau pembubaran pada suatu kementerian atau lembaga negara? Silakan. Iya, pertama terima kasih dulu ya Mas Hardi ya. Siap. Terima kasih atas undangannya untuk acara bincang-bincang arsip ini. Ini satu kehormatan bagi saya. Di penghujung tahun, saya masih diberi amanah sebagai pelaksana tugas Kepala Andri. Sudah hampir 2 tahun ini. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Hardi, titik kritisnya apa sih? Jadi titik krusial saat ini itu sebenarnya dimulai dari keluarnya Perpres 139 dan 140 tentang organisasi kementerian, di mana terdapat perubahan yang cukup besar ya organisasi kementerian kita, dan ini mempengaruhi sistem kearsipan di kemudian hari. Oleh karena itu, Arsip Nasional mengambil inisiatif membuat program percepatan 100 hari untuk mengatasi hal-hal yang krusial di awal-awal pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. Jadi kalau ini tidak dilakukan dengan baik, ini akan terjadi chaos administrasi. Ya, chaos administrasi itu maksudnya akan terjadi kekacauan ketika para pengelola administrasi itu tidak mengerti secara jelas apa yang harus dilaksanakan. Misalnya ketika menteri baru dia harus membuat surat dengan kop yang seperti apa. Kemudian siapa yang berwenang menandatangani karena pejabatnya baru menteri sama sekjen saja.
Nah, ini tentu saja perlu tindakan sigap dari para arsiparis yang saya harap bisa dikendalikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Sehingga Arsip Nasional membuat program 100 hari Kabinet Merah Putih untuk mendukung proses transisi pemerintahan ini agar sistem administrasinya tetap berjalan dengan lancar. Tidak ada arsip yang nanti tercipta keliru, arsip yang salah. Karena tata kearsipannya atau sistemnya salah, tercipta arsip, maka arsip yang diciptakan menjadi dipertanyakan keasliannya. Iya, betul. Karena arsip itu kan sebagai bukti, ya, sebagai bahan akuntabilitas, nanti suatu ketika sebagai sejarah, ya, sebagai memori kolektif bangsa. Kalau arsip yang tercipta itu tidak sesuai dengan aturan main yang benar, maka nanti akan menimbulkan akibat arsip itu menjadi kurang terpercaya di kemudian hari. Ya, sehingga itu titik krusialnya saat ini Arsip Nasional harus membantu kementerian lembaga yang baru dibentuk, yang berubah, yang digabung dan sebagainya agar menjalankan administrasi dengan benar, dengan sesuai aturan, sehingga arsip yang terciptakan nanti bisa berguna di kemudian hari tanpa dipertanyakan lagi. Berarti memang cukup banyak risiko-risiko kearsipan ya Pak ya? Implementasinya, dampak dan sebagainya yang harus memang segera kita bertindak cepat dalam penyelarasan terhadap reorganisasi ini ya Pak ya? Nah, dengan kondisi demikian nih Pak sebenarnya, bagaimana sih Pak, ini mungkin pertanyaan banyak kementerian lembaga yang sebenarnya ingin ditanyakan langsung nih. Saya berkesempatan langsung mewakili teman-teman semua sekalian untuk mempertanyakan sebenarnya Pak. Bagaimana sebenarnya pengelolaan arsip yang harus dilakukan nih Pak pada saat kementerian lembaga tersebut itu terpisah, bergabung, ataupun ternyata bubar? Langkah apa yang harus dilakukan sebenarnya? Iya, jadi ketika masa transisi itu sistemnya, ya, kami menyarankan mengikuti sistem yang lama, sistem induknya. Ya, tetapi ada penyesuaian misalnya kopsurat, ya, misalnya persuratannya siapa yang tanda tangan. Sebagai contohnya Kementerian Pendidikan, ya, Kebudayaan dan Ristek pada waktu itu yang dipecah menjadi 3. Itu mereka bisa sistemnya pakai sistem yang lama, tetapi surat menyuratnya sudah mulai diadaptasikan ke yang baru. Kopsuratnya, kalau yang tanda tangan Menteri Dikbud ya kopsuratnya Menteri Dikbud. Ya, jadi sesuai dengan institusi yang baru, sesuai dengan Perpres 139/140. Nah, saat ini proses penyusunan organisasi kementerian lembaga itu lagi disusun terus. Jadi ada beberapa kementerian yang sudah punya organisasi dengan perangkat di bawahnya, ada yang belum, masih proses. Nah, proses ini kemungkinan sampai akhir tahun. Nah, jadi bersamaan dengan itu maka sistem arsipnya juga dikerjakan bersama-sama. Jadi contoh kayak kementerian yang bubar menjadi 3, nanti pedomannya juga dibagi menjadi 3. Ya, Pak, terpisah-pisah. Gitu. Berarti, nah mungkin kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, sebagai para pengelola arsip dan juga arsiparis, yang pertanyaan mereka pada saat masa transisi ini Pak, sebenarnya apakah memang arsip aktifnya ini harus juga dibagi sama seperti instrumen tadi, berdasarkan tugas dan fungsi pada saat pemecahan, ketika dia pecah, atau seperti apa Pak untuk arsip aktif yang saat ini mereka kerjakan? Iya, jadi standar internasional itu mengatur arsip itu disimpan sesuai dengan keriting agensinya. Jadi ketika diciptakan pada masa yang lama, maka arsip itu harus disimpan dan dikelola sebagai provenan atau koleksi atau khazanah arsip yang lama. Iya kan? Tetapi kita tahu bahwa aktivitas organisasi itu kan berlanjut, sehingga kemungkinan kementerian-kementerian yang baru itu membutuhkan arsip-arsip dari kementerian yang lama. Iya, betul banget. Nah, aksesnya diberikan, tetapi penyimpanannya tetap masuk dalam kelompok arsip yang lama. Berarti jadi itu azasnya azas provenance. Ya, jadi antara pemilik yang satu tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Karena ini menyangkut sejarah. Nanti 50 tahun yang akan datang ketika orang membaca sejarah, itu arsip ini arsip siapa sih? Gitu ya. Kalau nanti salah mengelompokkannya, ini arsip Kemdikbudristek, masuknya ke
salah satu kementerian saja nanti ada kekeliruan membaca sejarah masa lalu. Gitu. Memang secara font pun dia juga memang sudah terpisah dari situ. Maka itu memang secara prinsip dia harus tempatkan di posisi yang lama. Tapi untuk akses kita dapat memberikan akses terhadap arsip tersebut. Nah, tugas arsiparis itu yang kemudian memberikan akses kepada semua stakeholder yang membutuhkan tadi. Ya, tugasnya pusat arsip itu tadi. Atau pusat berkas ya kalau central file tadi. Dia bisa memberikan kemana-mana. Tapi central file itu bagian dari sistem administrasi yang lama. Nah, apakah memang pada saat pengelolaan arsip aktif tersebut nih Pak, juga akan kita samakan terhadap pengelolaan arsip inaktifnya? Nah, ini kan jadi mungkin ketika aktif, masih digunakan, kita berikan akses. Apakah terhadap inaktifnya kita lakukan hal yang sama? Ya, sebetulnya masalah aktif dan inaktif itu kan sebetulnya sekarang ini sudah harusnya tidak jadi masalah. Karena aktif inaktif kan hanya penyimpanan yang berbeda tempatnya, lokasinya. Tapi di era digital ini sebetulnya pemisahan itu enggak terlalu signifikan, sehingga arsiparis bisa berkreasi untuk segera arsip-arsip aktif itu diselamatkan dalam satu record center, tapi aksesnya bisa dilakukan secara digital. Jadi arsip aktif kan pengertiannya arsip yang setiap saat digunakan, yang untuk daily operation. Nah, kalau udah digital kan daily operation tinggal buka saja. Jadi tidak relevan sebetulnya kalau sekarang. Tapi berarti memang tetap asas yang kita harus pegang adalah asas provenance tadi ya, Pak ya. Memang asal usul kita tidak bisa menggabungkan walaupun dengan fungsi yang sama, tapi karena sebelumnya adalah fontnya berbeda, kita nggak bisa menggabungkan. Dan original order. Jadi aturan main yang lama kita nggak bisa diubah, ditata dengan sistem yang baru, nggak bisa kalau ada sistem yang baru. Siap. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Memang jadi dua asas ini kita nggak bisa asal implementasi. Memang kita harus memahami konteksnya sebenarnya kapan kita menggunakan asas provenance dan juga kapan kita menggunakan asas original order. Nah, mungkin kembali nih Pak, lanjut ke pertanyaannya Pak yang mungkin tanyakan. Faktor apa saja sih Pak yang sebenarnya dijadikan dasar nih Pak dalam mempertimbangkan pembagian arsip sebenarnya untuk yang bergabung ataupun terpisah sebenarnya? Dan apakah memang terhadap yang elektronik tadi nih Pak, entah mungkin penggunaan Srikandi ataupun mereka menggunakan aplikasi yang sama seperti Srikandi, gitu ya Pak ya. Bagaimana nih Pak pembagiannya tadi Pak? Pemberian akses, penyimpanan server harusnya seperti apa? Ya, justru sekarang ini fungsionalitas dari kearsipan itu diuji. Dan ini tantangan bagi arsiparis, tantangan bagi arsip nasional dan unit-unit kearsipan di kementerian-kementerian untuk meningkatkan fungsional kearsipan agar menjaga sistem pemerintahan itu berjalan terus lancar, lebih lancar. Tidak terhambat gara-gara arsip. Nah, saya ingin menyampaikan ini. Kami tahu bahwa kementerian lembaga itu sekarang sedang sangat repot. Iya kan? Betul. Ada mikir aset, ya kan, menempatkan pimpinan mau di ruangan yang mana aja, pasti nyari ruangan susah kan? Betul. Belum fasilitasnya, belum distribusi pegawainya, ya. Itu sangat merepotkan, belum macam-macam. Nah, kadang-kadang arsip itu nggak mendapat perhatian sama sekali. Dan ini membahayakan, karena nanti akan terjadi arsip pada hilang, arsip terlantar. Dan jika dalam masa transisi ini terjadi kehilangan arsip karena pengabaian, karena tidak mendapat perhatian yang layak, maka nanti akan terjadi sejarah yang putus. Ya, jadi kontinuitas proses pemerintahan dari sebelumnya ke yang sekarang menjadi terganggu, tidak terbaca lagi oleh generasi yang akan datang. Nah, oleh karena itu Andri turun tangan ini. Jadi ketika para menteri dilantik tanggal 20, tanggal 28 Andri itu ikut diundang untuk RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2. Pertama kali saya kira para menteri baru pulang sehari, hari berikutnya kita langsung RDP. Nah, di dalam RDP kita menyampaikan diminta untuk membuat program 100 hari di masing-masing itu. Jadi kita menyiapkan program 100 hari, diantaranya adalah
melakukan pendampingan untuk revitalisasi sistem di kementerian lembaga yang berubah itu. Terutama fokus kita adalah agar kementerian lembaga pertama-tama menyesuaikan tata naskah dinasnya. Supaya bisa dipakai di kementerian yang baru. Yang kedua klasifikasinya. Yang ketiga Srikandi yang harus dioperasionalkan, dan kemudian di tanggal 6 kemarin kita melakukan rakor. Kita undang seluruh kementerian lembaga, kemudian kita sampaikan guidance secara garis besar, dan kita sudah evaluasi, beberapa kementerian sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan bimbingan, pendampingan dari Arsip Nasional. Kita target akhir tahun selesai. Oke, berarti memang Srikandi kan memang kunci nih Pak ya, kunci korespondensi bagaimana teman-teman di kementerian bisa saling berhubungan dan sebagainya. Berarti hal ini pun sudah menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh Andri ya Pak ya, dari catatan di situ ya. Oke, memang jadi jangan khawatir, Srikandi sudah menjadi fokus nih rekan arsip sekalian. Memang dari langkah-langkah itu pun kita bisa berpendapat bahwasanya memang pada saat pengelolaan arsip elektronik pun nanti seharusnya sudah tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan mengenai instrumen perbaikan baik dari penyesuaian tata naskah dinas, kemudian klasifikasi dan lain sebagainya, Pak. Nah, kemudian ketika kita hubungkan ke jadwal retensi arsip nih, Pak, ya kan sebagai salah satu instrumen penutup yang biasa di belakang nih, Pak. Nah, untuk terhadap arsip kementerian lama misalkan Pak, yang dipindahkan atau dikelola oleh kementerian baru misalkan, ternyata mereka masih membutuhkan dan sebagainya Pak. Apakah memang disusutkan ini harusnya mengacu ke JRA lama atau ke JRA baru? Ini seringkali ditanyakan oleh para arsiparis dan rekan arsip yang menyaksikan nih Pak. Seharusnya seperti apa Pak? Iya, menarik. Baik, jadi sebetulnya saat ini kita harus jadikan momentum ya. Ketika kemarin kita merancang mau pindah IKN, betul. Kemudian sekarang pergantian pemerintahan, ini momentum untuk bersama-sama melakukan review terhadap tradisi kearsipan kita selama ini, gitu ya. Nah, terkait dengan jadwal retensi arsip, yang produk-produk lama itu relatif sebetulnya udah agak ketinggalan, apalagi setelah pandemi COVID-19. Kita bekerja udah transformasi ke sistem digital, sebagian kerjanya udah digital, arsipnya juga sebagian sudah ke digital. Jadi untuk menyimpan arsip berlama-lama di kementerian lembaga sebenarnya tidak perlu lagi. Ya, oleh karena itu memang perlu direview ulang. Nah, bagaimana tentang penggunaan JRA? JRA itu tidak berlaku surut, artinya JRA yang baru itu tidak bisa dipakai untuk sebagai pedoman menyudutkan arsip yang tercipta lama. Jadi tetap harus pakai JRA yang lama. Jadi JRA sekalipun ada yang baru, yang lama tetap berlaku. Karena itu dipakai untuk menyudutkan arsip-arsip yang umurnya sesuai dengan JRA itu. Kan? Periodenya ya kan, periodenya JRA itu. Jadi mengapa demikian? Karena JRA disusun dalam konteks, dalam paradigma ketika arsip itu diciptakan pada waktu itu. Nah, ketika JRA diperbaiki, ya kan? Maka itu arsip yang JRA yang baru ini tidak bisa dipakai untuk dasar yang arsip yang lama. Iya kan? Jadi dipakai untuk arsip ya JRA diterbitkan tahun 2020. Ya dia bisa digunakan untuk meretensi arsip yang tercipta setelah 2020. Tapi arsip yang 2020 pakai JRA yang lama hitungnya. Berarti memang implementasi JRA tidak bisa berlaku surut, dan ini mungkin seringkali yang terjadi misleading ya, kesalahan atau pada saat praktek lain sebagainya Pak. Dan mungkin nih Pak, ada pertanyaan menarik dari rekan arsip nih Pak sebenarnya. Pertanyaannya itu sebenarnya apakah memang Andri tidak ada nih Pak perencanaan untuk menyusun suatu instrumen kearsipan yang levelnya tingkat nasional Pak? Jadi kita nggak perlu nih misalkan kementerian lembaga harus menyusun JRA masing-masing atau apa, karena kan memang pendapat mereka adalah urusan pemerintah sudah dibagi secara habis. Mungkin itu bisa dijadikan guidance dalam penyusunan instrumen kearsipan secara nasional. Gimana pandangan Bapak? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sebetulnya kecenderungan kebutuhan itu mestinya instrumen itu ditetapkan saja secara nasional kemudian dipakai bersama. Gitu. Tetapi kita harus kembali ke dasar hukum kearsipan, Undang-Undang Nomor 43. Di sana dinyatakan bahwa instrumen itu disahkan oleh pimpinan masing-masing.
Nah, oleh karena itu, Andri hanya membuat pedoman umum. Pedoman umum tata naskah dinas, pedoman umum klasifikasi, pedoman umum SKKAD, pedoman umum JRA yang kemudian itu dipakai oleh kementerian lembaga masing-masing, disesuaikan detailnya dengan kementerian lembaga, kemudian ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga masing-masing. Itu memang aturan di Undang-Undang 43 tahun 2009. Kalau kita ubah, kita harus ubah dulu undang-undangnya. Tetapi sebetulnya kalau dalam realita di Sri Kandi itu sebenarnya yang dipakai kan tata naskah dinasnya secara umum, JRA-nya juga bisa dipakai secara umum, klasifikasi juga demikian. Jadi kecenderungan untuk ke sana sudah ada di praktek, tetapi memang aturan undang-undang belum ada. Sehingga sekali lagi bahwa kita arsip itu nggak boleh meninggalkan aturan main. Aturan mainnya konstitusi kearsipan kan Undang-Undang 3. Betul, Pak. Walaupun udah ada yang nggak sesuai, nggak ada, ya kita adaptasikan, tapi untuk yang mendasar terkait dengan kewenangan, otoritas itu harus hati-hati. Kepala Andri nggak memiliki kewenangan untuk menetapkan JRA lembaga, kecuali itu nanti undang-undangnya diubah. Kan gitu. Jangan-jangan memang sudah ada nih, Pak, perencanaan untuk merubah undang-undang kearsipan sejak 2009 ke 2024 gimana? Iya, 2 tahun ini kita sudah menyusun naskah akademik, ya kan. Siap. Tapi kayaknya naskah akademik ini harus diperkuat lagi. Karena apa? Karena perubahan zaman, apalagi digitalisasi, artificial intelligence, ini mengubah naskah akademik yang lalu ketika dibaca sekarang udah ketinggalan. Gitu. Jadi perkembangan teknologi ini kadang-kadang sulit dikejar dengan konsep pemikiran kita, apalagi dari aturan main. Gitu. Iya, betul. Iya kan. Nah, jadi sampai sekarang masih diproses. Kami berharap sih di periode RPJM ke depan ini 2025 sampai 2029 ini Undang-Undang 43 2009 bisa kita sempurnakan. Nah, mungkin nih Pak, dari secara perbedaan font kementerian lembaga, sekarang kita coba merujuk ke arah perubahan organisasi di level internal kementerian lembaga nih Pak. Mungkin ada beberapa kementerian yang memang tidak berubah secara keseluruhan, tapi di internalnya berubah. Contohnya misalkan Kementerian Keuangan, seperti itu. Nah, untuk kementerian lembaga yang hanya melakukan perubahan organisasi di level internal Pak, seperti pengurangan ataupun penambahan unit eselon 1 Pak. Langkahnya apakah sama yang dilakukan agar arsip tersebut tetap terkelola dan tidak ada kekhawatiran misalkan ntar hilang atau tanpa pemilik, misalkan tiba-tiba eselon 1-nya bubar atau apa? Apakah sama atau seperti apa Pak? Mirip tapi lebih sederhana. Ya kan? Karena ini sifatnya internal dan penanggung jawabnya jelas. Itu tanggung jawabnya kepala unit kearsipan yang bersangkutan. Kalau ada salah satu dirjen dibubarkan, ya sudah, terjun saja arsiparis di unit kearsipan itu untuk menyelamatkan arsip di sana bersama dari arsiparis dari Direktorat Jenderal tersebut. Mendaftarnya, mendatanya, kemudian langsung diverifikasi mana yang terus disimpan karena masih ada kegiatan, mana yang bisa dimusnahkan, mana langsung diserahkan ke Andri. Jadi sekalipun mungkin ya JRA-nya masih belum. Kalau mau diserahkan ke Andri sangat dimungkinkan karena fungsinya sudah nggak ada lagi. Jadi tanpa lewat JRA pun karena fungsinya sudah tidak ada bisa dipertimbangkan untuk diserahkan ke nasional. Karena sebetulnya penyerahan arsip ke Andri itu bisa dilakukan dengan termasuk pemusnahan, bisa dilakukan dengan 2 cara, berdasarkan JRA dan berdasarkan penilaian arsip. Jadi itu berdasarkan penilaian arsip tentu saja. Berarti situ ya. Ya, jadi jangan mentang-mentang nggak ada JRA, kemudian arsipnya nggak pernah diapa-apain. Nah kan bahaya malah. Salah malah ya Pak. Jadi ada way out-nya. Kalau nggak ada JRA-nya, kan gini, kadang-kadang tidak semua arsip tercatat di dalam daftar JRA kita kan. Iya. Nah arsip-arsip itu kan harus ditangani. Ya, nggak boleh kemudian yaudah dibiarin aja, nggak bisa. Arsip itu harus tetap dinilai. Harus dimusnahkan atau menjadi arsip bersejarah, diserahkan ke Andri. Berarti karena tidak tercantum di JRA, prosedurnya tidak berdasarkan JRA, tapi pakai penilaian arsip. Siap. Nah, jadi sudah semakin jelas ya untuk Kementerian Keuangan ataupun kementerian lain yang mengalami perubahan di level internalnya, sudah tahu langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kemudian Pak,
Kalau misalkan kita mengacu ke Perka Andri nomor 46 tahun 2015, di situ dinyatakan bahwasanya lembaga negara yang berubah atau bubar perlu membentuk tim penyelamatan arsip lembaga negara. Nah, mungkin pertanyaannya adalah sebenarnya kapan sih Pak sebenarnya tim ini harus dibuat dan batas waktu sampai kapan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Silakan Pak. Ya, jadi tim ini kan bisa fungsional, ya, dan bisa hanya beberapa stakeholder, tapi bisa juga dengan melibatkan banyak stakeholder. Jadi tim itu sebenarnya tidak ada kewajiban dilakukan secara fungsional juga boleh, tapi di dalam fungsional kan ada timnya, ada ketuanya, ya koordinatornya ini, anggotanya ini dan sebagainya, ya kan. Tetapi bisa juga melibatkan namanya levelnya internal itu ada unit arsip, ada inspektorat, ada unit substansi gitu ya. Dan saya berharap sih pembentukan tim tidak menjadi penghambat. Bentuk tim dulu gitu, itu menghambat pekerjaan padahal bukan itu intinya. Esensinya bukan pembentukan tim. Itu. Tapi ada penanggung jawabnya siapa? Nah, ketika ditanyakan penanggung jawabnya, harusnya siapa Pak? Ketika suatu lembaga bubar, karena kan otomatis unit kearsipannya juga bubar. Nah, ini harusnya siapa yang menjadi unit penanggung jawab pada saat pelaksanaan hal tersebut? Ya, lembaga bubar biasanya kemudian ada pengampu lain sebagai pengganti. Iya kan? Jadi penanggung jawabnya pengampu lain dan ANRI dan Arsip Nasional. Oh, ANRI turun di sana untuk karena lembaganya bubar. Iya. Ya kan? Lembaga bubar itu kan nanti diserahkan ke lembaga pengampu yang baru. Nah, lembaga pengampu yang baru dia punya tanggung jawab terhadap arsip, dokumen, arsip, aset dan personil. Nah, ketika terkait dengan arsip maka bekerja sama dengan ANRI, terkait dengan aset dengan Kementerian Keuangan, terkait dengan personil dengan BKN. Oke. Itu ada aturan mainnya semua. Iya, semua sudah teratur di sana ya Pak. Nah, mungkin di tataran pelaksanaan nih Pak, yang sering jadi juga bimbang dengan keterbatasan SDM dan waktu juga termasuk dalam kegiatan penyelamatan arsip. Nah, pada perubahan lembaga negara kah, misalkan nih Pak, kalau saya kutip di pasal 8, Perka Andri nomor 46 tahun 2015, disebutkan bahwa penyelamatan arsip pembubaran lembaga negara dan perangkat daerah diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga, dan statis. Dan apakah memang sebenarnya ada kebijakan khusus nih Pak terhadap jenis arsip lain yang tidak termasuk dalam proses pemisahan tersebut? Untuk yang arsip umum atau seperti apa? Karena kan memang dalam kurun waktu transisi Pak kita pengerjaannya. Waktunya singkat, dananya seadanya, terbatas. Terus sarplas adanya, SDM seadanya. Fokus ke sana, tapi untuk yang lain seperti apa nih Pak? Ya baik. Gini ya, kadang-kadang ketika lembaga tiba-tiba dibubarkan, itu yang terjadi kan pegawainya panik ya. Nasibnya mau gimana gitu. Kemudian ketika panik mereka berebut, ini milik saya nih, komputer saya bawa pulang nih. Gitu. Diselamatkanlah komputer, diselamatkanlah anak-anak. Ini karena kalau tidak terorganisir dengan betul. Nah kalau itu arsip, maka itu akan menimbulkan dampak yang panjang. Kalau komputer yang dibawa, ya tentu saja jangan ya ini. Itu dampaknya ya kita beli komputer baru no problem. Untuk tapi kalau arsip yang kemudian entah dibawa, entah hilang, nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya. Nah, oleh karena itu dalam situasi yang darurat semacam itu, maka kita perlu fokus. Nah, dalam kearsipan itu yang pertama harus dilakukan penyelamatan itu arsip vital. Arsip vital itu kepentingannya untuk kepentingan lembaga. Namanya arsip-arsip tentang kekayaan, arsip-arsip tentang personel, arsip-arsip tentang core bisnis inti. Itu harus diselamatkan tuh. Karena nanti arsip vital ini berguna untuk melanjutkan bisnis selanjutnya. Gitu. Kalau nggak ada arsip vital, bisnis selanjutnya terganggu karena nggak ada referensi. Nah, maka arsip vital itu yang utama. Yang kedua, arsip statis karena ini sejarah. Gitu ya, arsip bersejarah. Jadi itu yang utama harus dilakukan. Nah, sedangkan arsip-arsip yang lain ada 3 tadi apa? Yang satunya? Arsip terjaga Pak. Arsip terjaga, ya tentu saja arsip terjaga itu arsip yang levelnya nasional. Terjaga nasional. Nah 3 ini tentu saja harus jadi fokus dulu. Kalau nanti kita hanya mampunya ini ya udah tetap selamat kan? Karena tadi itu kan kontinuitas organisasi terjamin,
arsip terjaga untuk menjaga negara ini terjamin, sejarah juga terjamin. Nanti anak cucu kita bisa lihat sejarahnya kayak apa. Sedangkan yang lain umpamanya musnah dengan sendirinya, atau kemudian ya ini jangan sampai terjadi, dikarungin, kita nggak tahu gitu ya. Itu efeknya, resikonya nggak besar. Sehingga maka fokuslah kepada itu supaya arsiparis tidak habis tenaganya untuk mendaftar arsip-arsip yang tidak berguna justru. Betul. Iya kan? Jadi fokus dulu ke 3 jenis ini, yang lain nanti kalau ada waktu baru dilakukan pendataan. Jadi memang tahapan-tahapan itu menjadi sebatas guidance untuk menunjukkan prioritas mana yang harus dilakukan, seperti itu Pak ya memang. Nah, kemudian ketika tadi kita lanjut nih Pak, untuk organisasi yang bubar atau terpisah sebenarnya. Kita lanjut lagi ke Perka Andri nih Pak, masih Perka Andri 46 tahun 2015 sebenarnya. Disebutkan bahwa arsip lembaga negara tersebut harus diserahkan jika statis, gitu ya Pak ya, dan dimusnahkan jika sudah tidak memiliki nilai guna. Tapi kalau misalkan kita rujuk ke PP 28 tahun 2012 Pak, terkait dengan penyusutan arsip, setiap kegiatan penyerahan arsip statis, pemusnahan arsip akan menciptakan arsip vital. Arsip vital berupa berkas pemusnahan ataupun berkas penyerahan. Kalau lembaganya bubar, siapa Pak yang mau megang sebenarnya? Pengampu yang baru. Pengampu yang baru? Iya. Karena umpamanya oke lah, ada fungsi apa yang kemudian diganti menjadi fungsi yang baru. Nah, fungsi yang lama itu kan terus terbawa di fungsi yang baru. Ya, unit-unit yang mengampu fungsi yang baru lah yang menyimpan arsipnya. Oke, tapi tetap dengan memegang prinsip yang tadi Pak ya, asas provenance dan original order. Original order dijaga. Oke, tetap dijaga di sana. Iya. Wah, clear ya, tidak ada pertanyaan lagi rekan arsip ya untuk hal itu ya. Nah, ini the last question Pak. Sebagai pembina kearsipan di tingkat nasional Pak, sebenarnya mekanisme atau prosedur apa Pak yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional untuk memastikan bahwa seluruh arsip kementerian lembaga negara nih Pak yang mengalami perubahan telah terselamatkan atau telah dilakukan penyusutan sesuai dengan ketentuan? Karena kan memang cakupannya luas, tadi Bapak juga sampaikan fokusnya mungkin arsip urutan keberapa nih Pak? Karena pasti tadi personel, aset, lain sebagainya. Tapi mekanisme apa yang dilaksanakan oleh Andri untuk mengawasi hal ini? Iya, pertama Andri memang sudah punya guidance di Undang-Undang PP dan Peraturan Kepala Andri tadi, tahun 2015. Bahwa kalau kementerian lembaga cuek saja, nggak ngurusin itu, Andri tetap terjun. Ya, jadi tetap terjun. Saya sudah menyampaikan ke staf Andri untuk tidak sakit hati kalau dicuekin masuk ke instansi. Karena tujuan kita baik. Bisa jadi mereka sedang sibuk mencari itu, datang dari Arsip Nasional, mungkin ada perasaan ganggu aja. Jadi saya mohon ini kementerian lembaga, ya, kedatangan staf kami dari Andri itu ingin membantu. Beri keleluasan kami membantu. Ya, kalau umpamanya tidak ada waktu, di-arrange waktunya, atau diberi keleluasan pegawai Andri mengerjakan atau melakukan assessment. Nah, kemudian nanti dikerjakan ketika waktunya sudah luang. Tapi tolong jangan sampai ini diabaikan. Karena nanti kalau terjadi sesuatu, misalnya kasus hukum nih, arsipnya nggak ada. Nanti siapa yang akan dicari? Ya penanggung jawab arsip yang ada. Ya kan? Betul. Nah, makanya pertama memang kami membentuk tim khusus ya untuk melakukan monitoring, dan tim ini sudah kita bagi siapa bertanggung jawab di kementerian apa. Sudah kita bagi secara detail dan mereka melakukan monitoring secara efektif ya, kontinu ya, entah melalui telepon, datang, melalui macam-macam lah, melihat perkembangan dan membantu kesulitan-kesulitan yang ada. Itu jadi memang kita lakukan. Wah, ini sungguh langkah-langkah yang sudah strategis, implementatif, tapi sekali lagi mohon keluangan waktunya untuk menerima dan sebagainya. Karena memang prinsipnya adalah Andri sudah bersiap untuk membantu Pak ya, dengan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam. Tolong jangan diusir ya. Bapak istilahnya nggak diusir lah Pak ya. Wah, ini terima kasih banyak kepada Pak Imam Gunarto yang sudah meluangkan waktunya dalam obrolan kita kali ini. Semoga seluruh kementerian lembaga mendapatkan gambaran yang semakin jelas, dan juga dalam penentuan langkah-langkah sudah bisa semakin fokus apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilaksanakan di masa transisi perubahan organisasi.
Sehat selalu. Saya punya pesan, Mas. Siapa? Saya punya pesan, mungkin pesan ini akan berguna. Jadi para pengelola arsip, Bapak Ibu dari kementerian lembaga, mengelola arsip itu tujuannya untuk menjamin 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengelola data yang relevan. Karena arsip sebagai data. Kalau data nggak relevan, nggak usah dikelola. Artinya, akibat perubahan organisasi yang semacam sekarang ini terjadi, itu kemungkinan data yang tidak relevan banyak. Karena banyak duplikasi, banyak mungkin yang tidak terlalu bernilai. Jadi pertama, mengelola arsip itu harus bisa mengelola data yang relevan. Yang kedua, data ini harus bisa diolah menjadi informasi yang bernilai. Jangan sampai data diolah karena data tidak relevan, diolah menjadi informasi yang menyesatkan. Jadi pertama, datanya harus relevan yang dikelola, jadi arsip yang berguna saja. Yang kedua, yang diolah dari data menjadi informasi yang bernilai, yang memiliki value untuk kepentingan pembangunan ke depan. Dan yang ketiga, ini yang paling sophisticated, itu dari data dan informasi yang didesain, dinarasikan menjadi sebuah pengetahuan. Jadi arsip itu menjadi legacy tentang pengetahuan, tentang cerita masa lalu, ya, tentang memori masa lalu yang menginspirasi karena sebagai pengetahuan. Kalau data saja itu tidak menginspirasi, tapi untuk menyusun sebuah informasi juga belum menginspirasi. Tapi kalau sudah menjadi pengetahuan, maka bisa menginspirasi kita melakukan tindakan yang lebih baik di masa depan. Berdasarkan memori masa lalu, kita perkuat memori masa kini untuk membangun memori masa depan yang lebih baik. Itulah arsip. Terima kasih. Wah, pesan Pak Imam juga sekaligus menjadi closing statement dari Pak Imam Gunarto yang menjadi gambaran pencerahan, penjelasan untuk ke seluruh rekan arsip yang menyaksikan, dan sehat selalu untuk seluruh rekan arsip. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap di Ngosip, bukan gosip, karena kita bicara fakta, bukan kata-kata. Assalamualaikum.